Oke, halo semuanya, nama gue Zarfan dan welcome back to AI Coding Indonesia. Dan di sini gue ingin ngejelasin gimana cara gue menggunakan AI dalam keseharian sebagai senior software engineer di salah satu multinational company yang ada di Indonesia. Dan gue itu sekarang megang full stack yang mana gue banyak di backend, front end, Flutter, mobile, dan juga website juga. Jadi sekarang full stack. Jadi gue udah menggunakan AI itu sejak tahun 2022. Dulu gue pakai ChatGPT 3.5 ketika itu. Dan sekarang seiring berjalannya waktu, makin banyak aplikasi AI dan segala macam, gue sekarang menggunakan Cursor yang mana menurut gue ini cukup ajaib banget IDE-nya dan sangat mempermudah gue, terutama karena gue tuh sebagai full stack. Jadi gue hanya perlu konsep dasarnya gue mau apa, tapi most likely akan di-coding sama si AI-nya. Dan kalau di video sebelumnya gue ngejelasin bahwa konteks itu benar-benar bagus, maksudnya penting untuk melakukan dunia perkodingan menggunakan AI. Di video ini gue bakalan ngejelasin fitur-fitur dari kursor itu sendiri, apa aja sih kursor fiturnya gitu ya. Jadi fitur kursor itu gue bagi jadi 3 hal utama. Ada yang namanya chat interface, jadi lu bisa berinteraksi dengan AI-nya pakai chat base. Kemudian ada juga control K, yang mana ini lu ngeblok suatu codingan, kemudian lu ingin request apa yang mau dirubah kayak gitu. Kemudian ada autocomplete tab, yang mana lu tinggal tap-tap udah nanti keluar sendiri gitu. Codingannya. Hasil generate dari AI berdasarkan prediksi AI-nya yang ada di kursor. Kayak gitu. Nah, jadi gue bakal ngejelasin satu persatu dan mungkin supaya lebih real ya, kita pakai codingan asli aja. Jadi kalau dari video sebelumnya, lu bisa cek video terkait kursor apa terkait AI coding juga di channel lu cari sendiri aja. Gue sebelumnya ngebuat fitur ini yaitu adalah fitur untuk nge-generate cover letter dengan AI berdasarkan lu unggah CV dan deskripsi pekerjaan. Jadi ini website sendiri adalah websitenya gue sendiri yang mana ini adalah aplikasi untuk simulasi wawancara kerja di Indonesia ya. Jadi misalkan lu pengen wawancara kerja, maybe like wawancara PNS, BUMN dan segala macam. Nanti lu bisa masuk ke websitenya, kemudian lu bisa jawab-jawab pertanyaan dari AI, kemudian lu bisa dapat feedback kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi yang gue buat dan mostly gue ngerjain ini sendiri dan pakai AI semuanya. Jadi gue tinggal prompting aja menggunakan kursor. Kayak gitu. Dan kalau di video sebelumnya gue ngejelasin gimana cara gue menggunakan AI kursor untuk membuat fitur generate cover letter ini. Dan sekarang gue mungkin bakalan tetap continue this feature dan kita coba coding ini bareng-bareng menggunakan fitur-fitur yang ada di kursor tadi yang gue jelasin. Oke, jadi gue bilang tadi kalau fitur kursor ada chat interface. Jadi kalau lu buka kursor, mungkin digedein, ini juga gedein, kayak gini. Nah, itu nanti lu tinggal Ctrl L, terus nanti bakalan muncul chat bar di sini, ya. Dan ini lu bisa typing anything di sini. Kayak mungkin lu ada beberapa tipe chat. Sebenarnya gue cuma make 2 doang sih, gue nggak tahu manual itu apa, sorry. Tapi gue nggak tahu manual itu apa. Tapi ada agent sama as yang sering gue pakai, ya. Jadi kalau as, let's say as. Jadi misalnya lu bisa nanya aja gitu, lu copy nih codingan, copy Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste di sini. Atau cara lain adalah lu add di sini, kemudian lu cari, misalnya kalau JS gitu sama, ini fungsinya mirip, lu antara bisa copy paste terus paste di sini, atau lu tinggal add aja filenya, bisa dua-duanya. Abis itu tanya aja, what is this file do? Let's say lu pengen mempelajari suatu code base terus lu bingung gitu lah mempelajari gimana gitu kan. Lu tinggal tanya aja di sini. Terus nanti dijawab, oh ini tuh untuk apa? Purpose untuk post request. Dia untuk apa sih? Untuk bikin mock interview record di database kayak gitu. Terus kayak ada proses flow dan segala macam. Dan itu ask. Dan kalau di ask juga sebenarnya dia bisa melakukan coding juga. Let's say kita tunggu dulu sampai selesai. Ini yang ini. Nah, oke, udah selesai. Nah, mungkin kayak kita tambahin validasi, lebih banyak validasi di sini ya. Let's say, yaudah kita bilang please add more validation to the page, something like that. Kita tambahin kayak gitu.
Kemudian sorry ya, kita giniin, kita enter. Nah, itu bakalan nge-generate code juga. Jadi kalau as ini tuh dia nggak bakalan langsung masuk ke sini, tapi dia bakalan nge-generate code di chat interface-nya juga, ya kayak gini. Tapi nanti kita bisa langsung apply gitu. Nah, ini kalau as itu, jadi as itu tuh dia limitasi di chat aja. Dia akan melakukan semua hal itu hanya di chat dan tidak akan merubah apapun yang di sebelah kiri di codingannya. Kita tungguin. Oke, ini kita bisa apply, klik apply. Nah, udah. Nah, kita bisa review dulu. Oh, kita mau, oh ini bagus nih. Oke, validasinya oke nih, udah bagus nih. Kemudian kita kayak, oh ini yang juga dia ada validasi lagi, accept, kayak gitu. Nah, terus dia ngejelasin, oh ini gue ngubah ini ya, kayak gitu. Si AI-nya bilang kayak gitu. Terus kita bisa lihat sini, oh ternyata udah bagus nih, udah masuk Git kan. Sorry, ini video gue jelek. Oh, udah deh. Nah, udah masuk Git sini. Ya. Jadi, ini berguna banget untuk kayak lu mau nanya sesuatu atau lu mau lebih lebih sedikit demi sedikit lah perubahannya, nggak ekstrim. Nah, ini ada cara lain nih yang lebih ekstrim. Itulah menggunakan agent. Nah, ini mungkin gue agak akan showcase kalau kita pakai agent ya. Jadi kita ganti ke agent, klik ini, kemudian kita langsung klik enter aja di sini. Oke. Nah, jadi tadi mungkin agak kelihatan ya. Tadi gue ngeklik ini, kemudian agent, pastiin ini agent, kemudian enter kayak gitu. Nah, itu nanti kalau kalau yang ini bakalan langsung dia ubah-ubah bagian sini. Jadi lu nggak perlu apply lagi, langsung aja nanti langsung ke apply, tapi kita mesti accept. Kayak gitu. Dan ini bisa langsung multiple files juga ya. Kayak yang di video sebelumnya juga kita kan ngerjainnya multiple files. Kayak gini. Terus dia langsung kayak ubah-ubah di sini. Oke, udah oke gitu kan. Terus kayak kita langsung accept. Kayak gitu. Dan nanti langsung karena kita pakai Next.js, di bagian sini harus langsung ter-apply kayak gitu. Oke, daripada kita agak abstrak kayak kita ngerjainnya, let's say kita bikin aja fitur benerannya deh. Let's say kita mau buat, kalau sekarang kan kita buatnya itu user untuk nge-generate cover letter itu based on CV ya. Pertama coba gue upload CV, kemudian ini CV-nya udah terupload, terus ini gue tambahin ini barista gitu ya, barista resto gitu ya. Ini maksudnya ini tuh deskripsi pekerjaan ya, barista resto gitu kan. Terus kita generate cover letter kayak gitu. Nah, terus let's say kita nggak mau cuman ini, nah udah jadi nih, ini dari AI ini kita bisa copy, bisa download gitu kan, dapat TXT gitu. Nah, let's say kita nggak mau ngelakuin ini, kita maunya oh gue kuotanya habis, bentar ya, gue isi kuota dulu. Nah, 1000 kuota ya, biar cepet. Nah, gue udah 1000 tuh. Nah, let's say gue nggak mau cuman ada unggah CV dan deskripsi pekerjaan ya. Gue juga mau, let's say mau ada notes atau bahasa. Jadi gue mau ada form notes dan form bahasa gitu ya. Oke, kita tinggal nyuruh AI-nya aja. Jadi kita pakai chat juga, gue tambahin sesi baru. Jadi kalau misalnya untuk task baru, gue rekomendasiin untuk bikin sesi baru supaya konteksnya itu nggak terlalu banyak dan bakal nyatu, yang mana jadi jelek gitu hasil outputnya. Jadi kita hanya fokus di satu task, satu chat session aja kayak gitu. Ini gue revert dulu karena itu sebenarnya coba showcase doang. Kita terus cari page-nya. Generate cover letter dengan AI. Nah, ini page-nya kan. Nah, kayak gue bilang tadi, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, terus kita paste juga API yang relevan. Yaitu adalah ini, CV review extract. Kita paste di sini. Kemudian sama API yang satu lagi, nah generate nih yang paling penting.
Oke ya. Nah, terus kita bilang aja, please add another fields, gitu ya, which is language, gitu ya, and satunya link bahasa, mungkin notes, additional notes, like tone or something gitu ya. Jadi kayak nanti kita bisa tahu tone dari cover letternya mau formal banget kah, mau apa gitu, mau lebih casual, tergantung usernya juga bisa ngasih input sebagai additional notes. To the AI, adds both on the form and on the API call to the LLM. Nah, kemudian also update the prompt gitu ya. Nah, kemudian kita komen kayak gitu. Nah, ini tunggu aja. Nah, pertama dia bakalan update route-nya nih. Nah, ini kita tunggu aja. Ini permainan menunggu guys. Coding menggunakan AI itu kita nunggu aja. Karena so far kalau kita pakai Cloud 3.5 itu udah presentasi akuratnya tuh udah oke banget gitu loh. Kecuali lu promptnya jelek ya. Karena semakin spesifik kita ngasih prompt, semakin bagus hasilnya. Kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin promptnya bagus. Nah, itu kan jadi nih kalau lihat secara sekilas nih udah oke nih, kayak oh ini gue mau nambahin language-nya bahasa di sini, kemudian ada additional notes, tone styles, kemudian di sini. Nah ini dia bakal rubah API, dimana kalau sebelumnya itu ketika nembak ke Open AI-nya itu kan hanya pakai job description sama CV-nya. Sekarang nambahin language sama additional notes kayak gitu. Nah kita tunggu aja. Nah, sekarang ya root udah selesai. Sebenarnya pas kita lagi nunggu-nunggu gini, better kalau gue biasanya gue sambil review-review, oh ini udah bagus. Terus nanti sehingga pas gue udah selesai review yang ini, gue bisa langsung nge-review yang ini lagi gitu ya. Terus kayak gue review yang sekarang ini bagian UI-nya. Oke, UI-nya tuh kayak gini. Ada pilih bahasa gitu kan, terus ada set language, ada pakai use state. Dan ini cukup simple sebenarnya. Oke? Karena gue rasa oh ini udah oke ya gitu kan. Meskipun gue nggak baca-baca banget, tapi ini gue cukup yakin oke. Kita tinggal accept. Kemudian kita pastiin sudah terrestart bagian sini. Udah terrestart ya. Nah sekarang tuh udah ada nih, langsung bagus nih. Coba kita save template lagi, kita upload. Kemudian deskripsi pekerjaan, Flutter Engineer. Terus bahasanya Inggris. Aduh, error. Oke, errornya adalah apa tadi? Nah, ini kan error. Oke, berarti kalau error, kita tinggal copy errornya. Kemudian kita bilang it produce new error. Kemudian kita paste errornya. Lalu kita masukin page-nya lagi di sini. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi biasanya gue masukin page-nya lagi karena untuk supaya konteksnya lebih paham gitu. Please do fix it. Nah, ini kita enter. Nah, jadi kalau pakai AI itu gimana ya? Oke, ini ternyata salahnya itu select ya. Jadi kita perlu ngasih tahu select juga nih. Better kita baca select. Nah, ini kan select. Nah, kita masukin juga select ini ke sini supaya konteksnya lebih paham dia. Oke. Nah, udah. Kita tunggu. Oke, jadi kalau pakai AI ini kita tinggal kalau ada error kita masukin ke sini. Kemudian yang gue lakukan adalah gue nambahin select juga karena tadi dia bilang oh ini selectnya salah gitu cara pakainya gitu kan. Ya udah supaya biar dia tahu oh secara eksplisit ini lu pakai select loh gitu untuk lu tahu loh cara pakai select kayak gini loh kayak gitu. Nah jadi dia bisa makin benar hasilnya. Oke ini kayaknya udah accept ya. Udah accept. Oh ini ternyata selectnya mau ada tambahan lagi nih. Dia mau update selectnya. Oke sebenarnya udah benar sih, tapi dia kayak mau nambahin select ya. Yang ini gue accept, tapi yang ini belum tentu yang ini nih. Karena mungkin dia agak ngaco. Coba kita lihat dulu. Enggak sih sebenarnya.
so far kita coba dulu aja, kita accept aja. Oke. Kita lihat. Oh, lebih bagus ya. Tadi di atas soalnya, ini lebih oke nih. Oke, gokil. Terima kasih ya. Oke, kita cobain. Kita upload. Kemudian di sini barista cafe gitu ya. Kemudian gue mau pakai bahasa Indonesia. Bahasanya informal saja ya. Nah, kemudian di cover letter. Kita tunggu. Nah, sekarang kalau dilihat ini udah pakai bahasa Indonesia. Terus dia bilang saya ingin menyampaikan ketertarikan saya dengan latar belakang bla bla bla. Oke, mungkin kurang bagus karena gue kurang lucu ya. Jadi kita coba buat lebih lucu lagi. Kita coba ini. Oke, udah barista cafe. Bahasanya tolong dibuat banyak jokes dan sangat lucu ya. Oke, kita cobain. Kalau nggak lucu kita gimana nih? Oke, coba kita lucu nggak? Oke, saya menulis ini semangat berkobar like-nya mesin espresso yang baru dinyalakan jam 7 pagi karena saya sangat antusias selama posisi. Oke, cukup lucu, boleh lah. Oke. Ya, itu untuk yang kenapa malah jadi bahas itu ya? Jadi itu untuk yang dia chat ya. Dan kalau chat itu lu bisa selain lu copy yang tadi gue bilang copy paste di sini, itu bisa juga add. Nah, ini enak banget nih. Let's say gimana ya? Kita bikin apa namanya? Kita bikin fitur baru apa ya? Atau enggak? Oh, mungkin inilah UI ini nggak bagus ya kan? Let's say ini gue nggak suka UI-nya kan, karena menurut gue emang jelek gitu kan. Cover letter Anda masa begini gitu kan. Nah, let's say cover letter Anda ya kan. Nah, kita tinggal bilang aja ke di sini. Pertama kita paste di sini. Please update the cover letter page and use. Nah, kita add nih. Kita folder. Nah, components and use components. I love it. Like, I think kayaknya udah sih, tapi kayak nggak ada and use and add new components. New component to components folder and then make the UI very slick and nice. Let's say kita buat kayak gitu. Nah, kita pakai agent. Dan kenapa pakai agent? Karena supaya kita otomatis gitu ya. Kemudian kita enter. Jadi kita bisa add the whole folder gitu. Nah, sekarang dia bakalan creating necessary components. Cover letter generator TSX. Apa itu untuk apa? Jadi dia bisa ngebaca semua folder di situ. Yang ada di komponen situ. Dan lu bisa lebih mudah karena misalnya lu mau butuh dashboard, lu mau ngubek dashboard gitu ya, lu tinggal aja add foldernya dashboard gitu. Atau enggak lu mau let's say cuman mau untuk pas chat juga bisa gitu. Jadi lu tinggal add di sini udah aman banget itu, udah bisa gitu. Oke, mungkin ini bisa terlalu lama, lu bisa explore sendiri. Ini untuk yang chat ya. Kemudian yang kedua adalah yang gue mau terangin balik lagi ke AxiCaliDraw adalah Ctrl K atau Command K. Jadi gini, ini juga cukup ajaib ya, dan ini menurut gue bagus banget. Misalkan kita pakai inilah yang inilah yang lebih kelihatan. Nah ini, nah let's say ya, lu mau ngubah ini punya desain supaya lebih slick, lebih oke gitu kan. Lu tinggal gini aja, lu tinggal komen aja sini. Lu blok, komen kayak terusan, ya kan? Terus lu bilang, please make the UI very slick and nice, especially the content. Nah, ini sambil marah-marah tuh gitu. Pakai caps lock. Coba kita. Kerjakan, oke. Jadi gini. Oke, kemudian ini bisa kita accept, reject, atau kita follow up lagi. Now is, ya mungkin kita accept dulu ya, accept dulu.
Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah agak beda dikit lah, tapi ini kayak mirip-mirip aja gitu kan, nggak begitu beda gitu. Coba kita bikin lebih beda, misalnya please update the UI so it looks like very drastically different but still fine and nice. Nah, kita oke. Nah, itu jadi nggak tahu jadi bagaimana. Coba kita lihat. Oh, ada error. Oh, udah nggak. Oh, error ya. Oke, mungkin kita reject dulu. Kita copy. Mungkin tadi agak salah di ketika kita ngeblok ya. Oke, kita blok lagi. Kita benerin lagi. Oke, sekarang udah oke sih. Coba kita accept. Oke, itu ternyata restart dan kita harus upload CV lagi, Pak. Sebentar ya, tadi CV-nya mana? Oke, ini dia. Oh, kok cover letter? PDF-nya, ini dia. PDF. Oke, ini dia. Barista cafe gitu ya. Terus ini kayak make jokes. Pastikan cover letternya lucu. Wah, udah. Ya, kita tunggu. Ini literally dia sambil lagi nembak AI-nya. Udah selesai. Kan? Jadi beda banget. Oke, mungkin ini UI-nya agak lebay ya. Tapi you get my point lah. So, jadi kita bisa blok aja gitu di sini. Terus kita kasih gini. Oke, mungkin ini ada yang ajaib juga. Yaitu adalah let's say lu udah kelar nih gitu kan. Terus lu mau bilang let's say lu mau make komponen yang ini tuh header with this one itu tuh mau jadi reusable gitu kan. Yaudah lu bilang aja ke sini kayak lu tambahin di sini, kemudian lu blok terus command L atau Ctrl L kalau pakai Windows. Kemudian lu masukin ke sini, pastiin. Terus lu bilang, please make the the container ya, container for your masterpiece cover letter section to be reusable inside ya kan, components kayak gitu. Terus kita enter, ya kan? Nah, kita nungguin. Nah, itu udah tinggal ntar jadi komponen nih di sini namanya cover letter result test X gitu kan. Kita tunggu. Nah, itu dia permainan itu kita tinggal nunggu-nunggu aja deh, guys. Nah, itu udah ada, bahkan udah rapih nih dia udah begituan, ada begituan. Kemudian dia update-nya dia pindahin ke sana secara otomatis. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ini sangat amat mudah ya pakai AI ya. Oke. Oke, ternyata dia asumsinya kita pakai TypeScript. Dan ajaibnya pakai agent itu dia bakal bisa benerin sendiri. Let's say salah nih, kenapa TSX ya? Padahal gue pakai JavaScript bukan pakai TypeScript gitu kan. Nah, dia bakal nge-delete file yang TypeScript tadi yang dia buat sebelumnya, terus dia rubah jadi JavaScript dulu, kayak gitu. Dan dia bisa pakai ini tuh untuk kayak segala macam. Jadi lu bisa dia bisa di sini tuh bisa running command lah, bisa bisa running command, bisa searching file segala macam. Nanti mungkin nextnya gue coba pakai Flutter supaya lebih jelas. Kalau pakai Next.js soalnya gue nggak tahu mesti running commandnya gimana. Oke, gue tahu contohnya. Nah, kita coba dulu ya. Nah, oke, udah kan? Jadi dia sekarang udah lebih rapih nih. Dia udah ada bagian sini untuk file ini untuk yang reusable widgetnya dan dipakai di sini. Kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian mungkin kayak yang gue mau jelasin itu dia bisa running comment juga. Let's say gue bilang gini, please add new, gue nggak ada ide jadi gue bilang please add new feature that require npm install. Just think. Nah, gitu. Karena gue nggak ada kepikiran ya. Coba kita lihat.
Nah, kasih rect markdown ternyata dia bilang. Nah, kan dia bakal nambahin rect markdown. Terus dia npm install, terus bla bla bla. Jadi dia bakalan running npm install, terus kemudian install, kemudian nanti apply codingannya, segala macam kayak gitu. Mungkin gua stop dulu. Jadi tuh intinya tuh dia bisa lakukan ini guys. Jadi itu udah gampang banget kita hidup gitu sebagai engineer. Semua kode kita yang penting bisa prompting dan kita tahu mau apa. Ya mungkin itu pentingnya ya. Jadi kayak pakai kursor itu adalah yang penting adalah engineer ya harus tahu mau apa gitu loh. Lu nggak bisa kayak gue mau fitur ini tapi lu nggak tahu hasil jadinya tuh kayak apa. Itu menurut gue agak misleading ketika ingin melakukan pakai IDE kursor ya. Karena lu harus tahu dulu end goals-nya tuh kayak gimana sih bentukannya, baru lu pakai kursor untuk ngebantu lu men-achieve hal tersebut dengan cara kursornya bakalan nge-generate bunch of code. Oke, selain tadi yang gue jelasin tadi, yang mana adalah tab Ctrl K, agent atau ask, ada juga yang namanya autocomplete. Jadi, let's say lu tinggal tab aja, misalkan, nanti tinggal tab. Terus kayak, dia bakal asumsi, kalau lu udah nambahin ini, berarti lu kayaknya nambahin yang lain deh, gitu kan. Terus kayak, dia bakal tab-tab aja gitu, tab lagi. Jadi dia kayak, kita langsung tinggal tab-tab aja, dia bakal langsung isiin codingannya gitu. Kayak gitu. Dan itu adalah yang tab. Jadi dia bakal ngelihat pattern lu. Misal lu abis nambahin yang tadi ya. Lu abis nambahin ini nih. Kayak lu abis nambahin job description help. Terus kira-kira nambahin apa lagi ya gitu kan. Nah, language help. Terus kayak, berarti kalau language ditambahin, kayaknya kemungkinan lu nambahin additional notes help deh kayak gitu. Terus kita tab, koma lagi, tab lagi, tab lagi kayak gitu aja terus. Jadi dia berdasarkan sebelumnya dia bakal ngeprediksi kira-kira lu bakal nulis apa gitu. Instead of lu nulis manual kayak gitu ya. Jadi itu yang tab. Oke, jadi mungkin bisa gue simpulin ya. Jadi gue sering banget menggunakan fitur ini. Chat interface, Ctrl K untuk edit code sama tab. Dan untuk kursor sendiri menurut gue lu sebagai engineer harus tahu lu mau apa dulu gitu loh sebelum lu coding. Jadi sebelum lu prompting lu udah tahu gue maunya hasil akhirnya tuh kayak gimana. Baru lu bisa pakai 3 fitur ini. Dan karena lu pakai 3 fitur ini, lu sama aja bisa kayak yang tadinya lu bisa ngerjain suatu fitur itu misalkan let's say 12 jam gitu kan. Itu bisa cuman kayak sejam doang atau ya 1 jam gitu. Karena codingannya semuanya sama AI kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk video kali ini. Silakan kalau ada komentar, banyak pertanyaan atau apapun itu di kolom komentar. Gue mau sharing banget terkait ini karena gue ngerasa jarang ada YouTuber yang fokusnya tuh di coding dan coding AI doang gitu. Itu jarang. Jadi gue coba untuk, makanya kayaknya jarang antara mereka sibuk atau enggak. Mungkin jarang orang ngerjain ini padahal harusnya kalau di luar negeri atau di US gitu ya, banyak banget orang yang ngajarin atau orang yang udah make ini gitu. Jadi gue pengen sharing cara gue menggunakan AI di YouTube channel ini. Oke, terima kasih semuanya udah nonton video ini. Thank you. Bye-bye.